Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Iqbal Switami hari di Investor Daily Talk. Dan untuk membahas bagaimana fenomena hashtag atau tagar kabur aja dulu yang ingin merantau berkali diri dengan kalian sudah hadir secara virtual Bapak Zulfikar Ahmad Tawala, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Republik Indonesia. Terima kasih Pak Zulfikar sudah bisa bergabung dan menyempatkan waktu. Apa kabar Anda Bapak? Terima kasih Bang Iqbal, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Pak, kita langsung ngobrol nih. Hashtag kabur aja dulu kan belakangan ramai begitu ya Pak. Disuarakan anak-anak muda di media sosial. Tagar kabur aja dulu adalah fenomena ajakan bekerja dan pindah ke luar negeri dengan menemukan penghidupan yang lebih baik begitu. Di tengah ekonomi Indonesia yang dikatakan banyak tantangannya atau tidak menentu. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Ya, memang luar biasa tagar kabur aja dulu ini, hashtag kabur aja dulu ini menunjukkan kepada kita bahwa the power of social media itu betul adanya. Dulu zaman kami aktivis ada namanya parlemen jalanan, nah, sekarang ini ada yang terbaru namanya parlemen media sosial. Tentu di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran memandang itu sebagai sesuatu yang sah-sah saja, bagian dari ekspresi dari para netizen, dari masyarakat kita, dan sekaligus menjadi otokritik bagi kami. Dan tentu menyikapi hal tersebut, kami di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran kemudian menjadi public attention dalam satu pekan terakhir ini. Karena ternyata banyak juga masyarakat kita yang mungkin ketahui dan baru tahu bahwa ada kementerian, ada lembaga khusus yang membidangi masalah pekerja migran di luar negeri. Baik, Pak Zulfikar. Seperti itu Bang Iqbal. Setiap orang kan berhak memilih pekerjaan, bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil begitu dan layak. Dalam hubungan kerja termasuk dalam memilih bekerja di luar negeri. Faktor esensial apa sih Pak Zulfikar yang harus begitu diperhatikan bagi calon PMI ini yang ingin bekerja di luar negeri begitu. Dan di mana juga support pemerintah tentu yang diharapkan pasti oleh para PMI ini. Di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ada slogan namanya 5 siap. 5 siap. Siap yang pertama itu adalah siap fisik, yang kedua adalah siap mental, yang ketiga adalah siap kompetensi, yang keempat adalah siap dokumen, dan yang kelima adalah siap visi. Ini yang selalu kita tekankan kepada seluruh calon pekerja migran kita, baik yang domestic worker maupun yang skillful, yang well educated, ketika mulai memasuki pendidikan di kelas-kelas untuk persiapan ke luar negeri. Baik, Pak Zulfikar, kan hingga 2030 diperkirakan Arab Saudi membutuhkan sekitar 12 juta tenaga kerja begitu dari luar negeri, terutama Indonesia. Sementara di Jepang membutuhkan 820 tenaga kerja, 820 ribu tenaga kerja maksud kami. Indonesia memiliki peluang 20-30% ya Pak untuk mengisi kesempatan itu di Jepang. Langkah fokus apa yang bisa dilakukan pemerintah sebetulnya dalam memperkuat program-program penempatan dan perlindungan bagi para PMI ini? Dari awal kami menjabat, Pak Menteri kami, Pak Abdul Qadir Karding, itu sudah melakukan berbagai silaturahim. Kita tahu persis bagaimana Kabinet Merah Putih ini sungguh nampak betul semangat kolaborasi antar kelembagaan. Dan Alhamdulillah kemarin kita sudah menandatangani surat edaran bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, dan Menteri Ketenagakerjaan. Kami pun sudah sangat serius membincang sebuah kurikulum plus dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, untuk bagaimana supaya lembaga-lembaga pendidikan formal kita itu memang menyiapkan kelas-kelas persiapan bekerja di luar negeri. Kita tahu persis semuanya kayak SMK kejuruan. Itu kurang lebih ada 11.000 SMK kita yang ada di Indonesia. Ya. Dan kita sangat berharap bahwa
lembaga-lembaga pendidikan kita ini nantinya juga bisa turut aktif dalam menyiapkan calon-calon pekerja migran Baik, kita yang punya kompetensi yang bagus. Namanya aging population. Mereka terjadi resesi kependudukan. Sehingga mau tidak mau, bagi negara-negara besar secara ekonomi, untuk mempertahankan fundamental ekonominya, dia membutuhkan tenaga-tenaga kerja terlatih dan tentu yang masih fresh. ya, Dan hari ini kita tahu persis bahwa bangsa kita ini mendapat sebuah kebaikan sejarah dengan bonus demografi. ya. Artinya usia-usia produktif kita itu sangat sangat banyak. Dan ini yang tentu bagi negara-negara besar dunia sangat dibutuhkan. Baik. Berarti memang secara kompetensi dan kualitas juga terus disiapkan oleh pemerintah. Pak Zulfikar, kita akan segera kembali usai jeda untuk bertanya seperti apa mitigasi dari pemerintah untuk menjaga dan mencegah diskriminasi serta eksploitasi para PMI ini. Usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Investor Daily Talk dan kita akan bahas mengenai hashtag kabur aja dulu bersama Pak Zulfikar Ahmadi Tawala selaku Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI. Pak Zulfikar, mitigasi apa sebetulnya yang dilakukan P2MI untuk menjaga dan mencegah diskriminasi, eksploitasi dan kesewenang-wenangan PMI ini yang tentu beberapa tahun terakhir atau dari sejarahnya banyak sering kali terjadi, Pak? Kita sadar betul bahwa success story di teman-teman pekerja migran itu sangat banyak dan tentu tidak sedikit juga yang mengalami yang disampaikan kayak seperti Bang Iqbal tadi tentang eksploitasi, perundungan, kekerasan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sedari awal Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas kepada kami di Kemen P2MI ini agar menyiapkan berbagai perangkat kebijakan agar tidak ada lagi eksploitasi, apalagi eksploitasi yang mengarah kepada TPPO. Dan alhamdulillah demi menjalankan amanat tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi, dengan Kementerian Luar Negeri, dan tentu yang utama yang terkait TPPO tadi, kami dengan Bapak Kapolri sudah bersepakat untuk membuat DEX bersama agar secepatnya kita mampu menindak orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, yang sering melakukan eksploitasi terhadap warga negara kita yang secara niat ingin mencari kerja untuk merubah penghidupannya, tapi ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan kami berkeyakinan kolaborasi yang baik ini itu tidak lama lagi oknum-oknum tersebut dapat kita tindak dengan tegas. Baik, Pak Zulfikar, tentu PMI ini kan adalah pahlawan devisa negara, di mana devisa yang per tahun ini menjumbang 230 triliun rupiah. Lantas apa rencana dan sinergi jangka panjang P2MI dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 dan tentu di mana orang-orang yang ingin kabur ini juga terus dan tetap memperhatikan bagaimana untuk kembali ke Indonesia dan tetap membangun Indonesia, begitu Pak Zulfikar? Singkat saja. Kita tahu persis bahwa tahun 2024 ada remitansi dari pekerja migran kita itu 251 triliun. Itu sesuatu yang sangat luar biasa yang mampu menggerakkan ekonomi di grassroots. Yang berikut, kita sangat berusaha secara keras bagaimana profil dari pengiriman pekerja migran kita ke luar negeri yang sebelumnya, yang sekarang ini 80%-nya itu kan domestic worker. Ya. Dari 80% itu 70% diantaranya adalah pekerja perempuan. Nah, kita berharap dalam 1, 2, 3 tahun ke depan profilnya itu perlahan-lahan kita bisa geser. Yang well educated tadi itu, yang punya skill, yang punya kompetensi, itu perlahan-lahan bisa mencapai angka 50%. Karena tentu kita tahu persis bahwa pekerja-pekerja migran yang memiliki skill, yang memiliki pendidikan, tentu secara pendapatan, penghasilan itu jauh lebih tinggi daripada yang bekerja di
sektor domestik itu tadi. Baik, Pak Zulfikar, himbauan apa dari Anda kepada para generasi muda atau Gen Z ini yang meramaikan ingin kabur dulu, selain memang harus ada 5 siap tadi yang dipersiapkan oleh mereka, apa himbauan Anda? Ya, tentu yang pertama bahwa senantiasa mengecek setiap informasi lowongan kerja yang ada di luar negeri. Jangan sampai kawan-kawan generasi muda kita terjebak dalam perdagangan orang ataupun seumpamanya yang sering terjadi dalam satu tahun terakhir ini, terjebak menjadi operator scamming yang ada di luar negeri, baik di Myanmar maupun Kamboja. Yang berikut, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada pemerintah setempat, kepada kami di Kementerian P2MI. Saya sudah meminta kepada seluruh ASN, seluruh tim kerja yang ada di kementerian ini, agar aware terhadap segala informasi-informasi terkait lowongan-lowongan ataupun keluhan-keluhan ataupun laporan-laporan dari masyarakat kita yang ingin atau yang sedang ada di luar negeri. Baik, jadi memang sudah siap ya Pak ASN di bawah naungan Bapak ini untuk siap menerima keluhan, tentu juga aduan, dan juga mungkin share terkait bagaimana kesempatan-kesempatan termasuk kelas-kelas persiapan kerja luar negeri ya Pak untuk para generasi muda kita atau Gen Z ini. Ya, betul Pak. Siap, betul Bang Iqbal, kita kurang lebih memiliki 6.000 LPK yang dikelola oleh swasta, dan tentu hampir di seluruh provinsi kita memiliki BLK yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan sinergi seluruh komponen bangsa, kami sangat berkeyakinan mampu menciptakan pekerja-pekerja migran yang memiliki kompetensi, yang well educated, dan tentu sangat siap bersaing di dunia kerja global. Baik, terima kasih Pak Zulfikar sudah berkenan bergabung bersama kami dan memberikan insight-nya terkait kabur aja dulu ini. Salam sehat dan salam sukses selalu untuk Anda. Siap. Baik, demikian pemirsa tadi perbincangan kita dengan Pak Zulfikar Ahmadi Tawala selaku Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di program Investor Daily Talk hari ini, saya Iqbal Sutamiharja atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor Daily, inspirasi investasi. Bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.